Halo adik-adik semua, ketemu lagi dengan saya di channel UK Edukasi. Hari ini kita akan membahas tentang masih bab kalor, tapi kita masih membahas lanjutan di asas black atau kelanjutan dari bab kalor. Sebelum kita mulai, silahkan bisa kalian like and subscribe terlebih dahulu untuk channel ini supaya saya bisa membahas beberapa trik dan tipsnya di materi IPA, khususnya di fisika. Ya, hari ini kita akan membahas tentang bab atau subbab dari asas black. Asas black di sini intinya adalah dengan nilai kalor, yaitu Q serap sama dengan Q lepas. Nah, kalau misalkan kalian melihat dari teorinya, di situ lumayan panjang. Tapi di sini untuk Q serap dan Q lepas kita buat permisalan. Kalau misalkan ini Q serap dan Q lepas, kita ibaratkan dingin dan panas. Q serap ini untuk yang posisi dingin, sedangkan Q lepas di sini untuk posisi panas, ya. Nah, dingin dan panas itu yang dilihat itu apa? Yang dilihat di sini adalah nilai suhu. Ya, ini poin pentingnya. Ya. Q serap diingat-ingat untuk posisi dingin, sedangkan Q lepas untuk posisi panas. Yang dilihat itu adalah nilai suhu. Nah, permisalannya adalah posisi dari grafik kalor yang umum kalian temui. Saya buat warnanya berbeda. Oke, di sini ada titik A, B, C, D, E. Nah, di sini ada suhu 0 derajat, di bawah 0, maka di sini suhunya pasti minus. Kita anggap di sini delta T yang pertama. Sedangkan yang berada di posisi puncak, di sini adalah di atas 0 derajat ya pastinya. Dan di sini di bawah 0 derajat, di sini nilainya pasti positif. Kita anggap delta T 2. Posisi A sampai B ini adalah posisi di mana beku, sedangkan B sampai C ini posisi lebur, atau kita anggap nilai Q1 ini Q2. Sedangkan C sampai D ini posisinya di atas 0 derajat, jadi posisinya sudah mencair atau posisinya air. Sedangkan D sampai E ini sudah posisi puncak, maka di sini posisinya adalah uap. Kita misalkan ini Q3 dengan Q4. Nah, hubungannya dengan asas black itu apa? Nah, hubungannya asas black tadi kalian sudah mengetahui, yaitu Q serap sama dengan Q lepas. Nah, Q serap itu berarti posisi tadi yang apa? Dingin. Sedangkan Q lepas itu posisi yang panas. Sehingga jika dimasukkan ke dalam tabel atau grafik seperti ini, Q serapnya itu adalah nilai Q1 ditambah Q2 sama dengan Q lepasnya itu Q3 ditambah Q4. Ya. Nah, persamaannya Q1, Q2, Q3, Q4 di sini sama persis yang sebelumnya. Berarti di sini Q1 menggunakan M, C-nya yang digunakan S, delta T-nya yang digunakan delta T1, sedangkan Q2-nya yang digunakan ini adalah M dikali A, tinggal dimasukkan di persamaan ini. Ya, tinggal dimasukkan di persamaan ini. Q3-nya sama, berarti Q3-nya M C air dikali delta T yang kedua. Sedangkan yang atas Q4-nya
yaitu M kali U. Tinggal disubstitusi. Kalau ini cara panjang ya. Jadi ada beberapa komponen menjadi satu. Nah, tipsnya itu bagaimana? Nah, ini nanti bisa kalian catat. Kita bahas yang tips dan contoh soalnya langsung. Saya hapus. Tipsnya. Tips menghitung suhu campuran. Saya garis bawah di sini menghitung suhu campuran. Menggunakannya persamaannya itu ya, kalau cara langsungnya TC T campuran sama dengan massa pertama dikali suhu pertama ditambah massa kedua dikali suhu kedua dibagi massa pertama ditambah massa kedua. Nah, catatannya untuk menggunakan tips ini, catatan yang kamu harus perhatikan adalah kalor jenisnya harus sama. Kalor jenis itu apa? Kalor jenis itu yaitu nilai C-nya. Ya, nilai C kecil. Kalor jenis. Ya, kalor jenisnya sama. Contohnya misalkan air dengan air, minyak dengan minyak. Kalau misalkan tidak sama, berarti kamu tidak boleh menggunakan tips ini. Ya, ini triknya. Nah, M itu apa? Ya, M1 dengan T1, berarti ingat-ingat M ini adalah massa, satuannya kilogram. Atau kamu masukkan nanti gram boleh. Ya, tidak usah dirubah ke dalam kilo, meskipun diketahui gram boleh kamu masukkan. T-nya di sini adalah suhu. Suhunya masih tetap derajat Celcius ya, tanpa dirubah ke Kelvin. Ini yang kamu harus perhatikan untuk tipsnya. Ini untuk yang suhu campuran. Contoh soalnya bagaimana? Kita lanjutkan. Nanti kita menggunakan dua cara. Cara biasa dengan cara yang menggunakan tips. Saya menggunakan contoh soal dari buku pegangan siswa. Ya. Misalkan contoh saya bacakan, nanti kita tinggal ditulis, diketahui ditanyakannya saja. Jika massa air 5 kg bersuhu 10 derajat Celcius, maka di sini yang diketahui contohnya nomor 1, berarti massa pertama 5 kg. Suhu pertamanya tadi adalah 10 derajat Celcius. Terus dicampur dengan 6 kilo air, berarti sama-sama air. Berarti ini air, berarti massa keduanya sama 6 kilo air. Ya. Terus suhunya itu adalah 20 derajat Celcius. Yang ditanyakan, tentukan suhu akhir. Suhu air itu nama lain dari suhu campuran, yaitu TC. Ya, ini. Nah, di sini tidak ada nilai C. C itu adalah kalor jenis. Nah, kalor jenis kalau misalkan sama, berarti kita bisa menggunakan tipsnya. Di sini sama-sama jenis air. Berarti kalor jenisnya air, nilai C-nya itu adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Ini nilai C baku. Nah, cara menjawabnya bagaimana? Kita menggunakan cara tips. Cara pertama, karena di sini nilai C-nya sama air, maka kita menggunakan T campuran sama dengan M1 kali T1 ditambah M2 kali T2 dibagi M1 ditambah M2. Ini cara yang langsung, karena C-nya sudah diketahui
yaitu nilainya sama atau tidak ada di sini adanya M dengan T. Tinggal dimasukkan M1 nya 5, T1 nya 10, M2 nya 6, T2 nya 20 dibagi massa pertama tambah massa kedua yaitu 11. Ya, tinggal dikali 5 kali 10 berarti 50 ditambah 6 kali 20 berarti 120 dibagi 11, 170 bagi 11. Berarti nilainya di sini kisaran dari 15,45 derajat Celcius. Ini cara yang tips. Kalau menggunakan cara biasa bagaimana? Kalau menggunakan cara biasa, ini saya post supaya kalian tahu perbedaannya. Ya, kalau menggunakan cara biasa, berarti kita menggunakan Ki serap sama dengan Ki lepas. Ki serap tadi posisinya yaitu dingin. Ki serap itu adalah yang panas. Yang dilihat suhu ini 10 derajat sama 20. Berarti yang dingin itu adalah yang T1. Rumusnya berarti M C delta T sama dengan M C delta T. Ini saya anggap M1, ini M2, berarti sisi kiri 1, sisi yang kanan 2. Karena C nya sama, berarti ini kita coret. Jadi tinggal M kali delta T. Nah, di sini tinggal kamu masukkan aja M1 delta T itu, dan di sini ya hati-hati karena delta T perubahan. Ya. Berarti di sini posisinya T campuran kurangi T1. Sedangkan di sini dibalik, berarti T2 kurangi T campuran. Seperti itu. Nah, di sini berarti masanya tinggal kamu masukkan. Massa pertama berapa? 5. Massa keduanya itu adalah 6. Ya. Posisinya seperti itu. Berarti di sini tinggal T campuran kurangi suhu pertamanya 10. Di sini T2 yaitu nilainya 20 kurangi T campuran. Seperti ini. Ya. Nah, terus kamu tinggal mau dipindah atau kamu bisa kalikan satu persatu. Boleh. Ini kalau misalkan kita kali satu persatu, maka hasilnya 5 TC min 50 sama dengan 120 min 6 TC. TC dengan TC kita satukan, jadi ini saya pindah 5 TC ditambah 6 TC sama dengan 120, ini kita pindah. Ya, jadi min menjadi plus. Ya, jadi ketemunya 11 TC. Ini C. 120 tambah 50 berarti 170. Nah, ini sama. Jadi TC sama dengan 170 per 11. Nah, ini sama. Atau nilainya sama dengan yang tadi 15,45 derajat Celcius. Seperti ini. Ini cara lama. Cara lama. Kalau ini cara langsung. Ya, nilai C-nya sudah diketahui atau tetapannya air, jadi tinggal kita coret. Seperti itu untuk nilai asas black. Jadi kamu bisa menggunakan cara ini. Cirinya color jenisnya harus sama. Jika color jenisnya tidak sama, bagaimana? Berarti kamu menggunakan cara ini, cara lama. Jangan lupa yang sebelah kiri yang dingin TC min T1 ini yang kamu harus perhatikan. Jangan sampai terbalik. Sedangkan yang panas itu adalah T2 min TC. Atau suhu yang tinggi kurangi suhu campuran. Kalau yang serap, suhu campuran kurangi suhu yang rendah. Dilihatnya dari mana ini? Serap 10 derajat, lepas 20. Serap dingin, lepas panas. Seperti itu. Ya, ini tips dan triknya asas black. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kalian cara menghitung suhu campuran di konsep asas black. Terima kasih, sampai jumpa di subbab selanjutnya, dan jangan lupa tetap belajar, tetap jaga jarak, dan
tetap semangat untuk belajar untuk masa depan kalian semua. Terima kasih. Salam cerdas.